Jadi ada ilmu yang mungkin banyak kita tidak dapat di sekolahan. Tapi dapatnya ya model-model begini. Jadi cara naruh gelas. Ini penting. Jadi cara naruh gelas itu yang bukan yang benar salah ya, yang paling pas. Kalau panjenengan dapat tamu, kemudian panjenengan suguhi minuman pakai cangkir atau gelas yang ada cangkingannya begini. Maka usahakan cangkingannya itu berada di sebelah kanannya tamu. Itu adabnya begitu. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia mau ambil sesuatu dari minuman, itu dia akan mudah ngangkatnya pakai tangan kanan tanpa gini dulu. Tanpa diputer dulu. Contohnya begini, bismillah. Nah ini kan gampang. Kemudian kalau diminum begini, itu tamunya lebih mudah. Bismillah. Nah itu ilmu pembukaan. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaatnya besar ya. Jadi contoh-contoh seperti itu sebenarnya banyak. Contoh yang kedua, cuma saya kalau sampaikan di sini khawatir dikira menyinggung. Tapi niatan saya enggak. Niatan saya insya Allah tulus menyampaikan. Jangan sampai meletakkan tempat sampah di depan rumah. Itu untuk orang yang ngerti, itu aib. Kenapa? Mosok tamu mau masuk, diawali suguhan tempat sampah. Nah maka kalaupun terpaksa harus ada tempat sampah di depan rumah, bikin sebersih mungkin. Ditutupin pakai plastik hitam atau yang lain, supaya tujuannya apa? Memuliakan tamu itu ciri khas orang beriman. Salah satunya dengan bahkan sampai cara ndekek cengkir niku mawon diatur dia. Kemudian yang kedua, jangan sampai tamu masuk, yang pertama kali dilihat oleh tamu kita itu adalah sesuatu yang kotor atau tempat sampah. Bismillah, kita mulai. Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas salah satu dan atas semua nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Wabil khusus nikmat diberi iman dan oleh Allah kita diberi Islam. Ini salah satu nikmat yang paling besar. Panjenengan tahu pamannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Abu Talib dicintai atau tidak oleh Rasulullah? Sangat dicintai. Abu Talib membela perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib yang sempat merawat Rasulullah di waktu Rasulullah masih kecil, sangat dicintai sama Rasulullah. Dan tidak kurang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwai Abu Talib. Bahkan sampai menjelang kematian Abu Talib. Rasulullah datang di hadapannya Abu Talib. Kemudian di samping-sampingnya Abu Talib sudah ada pembesar kafir Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawan.
Kemudian Rasul bilang apa? Ya am, wahai pamanku. Qul, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhajjuka biha amamallah. Yang dengan satu kalimat itu nanti panjenengan tak belani di hadapannya Allah di hari kiamat. Ketika itu Abu Thalib mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi kemudian noleh kepada teman-temannya, noleh kepada Abu Lahab, noleh kepada Abu Jahal, noleh kepada Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam. Kemudian apa? Al-ana tarakta alihata abaina. Kemudian mereka itu orang kafir Quraisy yang menemani Abu Thalib menjelang kematiannya mengatakan apa? Abu Thalib, sekarang ini kamu mau tinggalkan agama nenek moyangmu. Akhirnya apa? Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan itu bikin Rasulullah SAW sedih luar biasa. Sampai kemudian Allah turunkan ayat Al-Quran apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Nabi Muhammad SAW, engkau tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, dari sini minimal ada 2 pelajaran hadirin. Nomor 1, dampak yang tidak baik kalau berteman dengan teman-teman yang jahat. Orang itu kalau temannya jahat, kalau mau berbuat baik, izin. Tanya teman-teman yang dulunya pernah nakal. Sebagian teman kami yang dulunya pernah nakal, itu sampai kepingin sholat malu sama temennya. Ketemuan sholat itu loh malu. Kalau kita sebaliknya, alhamdulillah, wedi konangan gak sholat, ya. Ini mau sholat, khawatir ketemu koncone, so alim ente, ndak asik ente. Sampai seperti itu. Ini hati-hati pengaruh teman yang buruk. Yang kedua, orang yang oleh Rasulullah dicintai saja, ini pasti Rasul cinta sama Abu Thalib. Pamannya ya apa? Yang mengasuhnya waktu kecil, yang membela dakwahnya Rasulullah. Apa yang terjadi? Allah tidak berikan hidayah untuknya. Sementara kita tidak pernah ketemu Rasulullah, bahkan mungkin tidak pernah belani Rasulullah. Belum tentu juga kita dicintai oleh Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Allah berikan hidayah Islam buat kita. Nah, maka dieman-eman, diuri-uri. Jangan sampai kemudian Islam ini hilang sebelum kita meninggal dunia. Mudah-mudahan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekalipun kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Karena kalau kita ini matinya masih Islam, insya Allah Pak, kemungkinan masuk surga itu besar. Tapi na'udzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Lek wis matine tidak Islam, na'udzubillah, tidak ada kemungkinan masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita bersyukur sama Allah dikasih hidayah Islam. Mudah-mudahan dengan syukur kita ini, nikmat Islam kita oleh Allah dilanggengkan sampai nanti kita meninggal dunia. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan berbicara insyaallah kultum saja ya.
Karena pagi biasanya mohon maaf ya, banyak yang punya kegiatan, banyak yang harus segera kerja. Kalau terlalu panjang nanti malah ganggu ya. Dan tidak boleh ganggu. Dan saya sampaikan di awal begini. Kalau nanti ada sesuatu yang ada keperluan, maka tidak apa-apa kalau panjenengan meninggalkan majelis lebih awal, tidak apa-apa. Jangan khawatir saya tersinggung, tidak, karena memang waktunya waktu kerja. Jadi kalau ada yang pengen buru-buru pulang, harus nganter anak sekolah, harus segera berangkat kerja, harus segera masuk kantor, panjenengan wes keluar aja, tidak apa-apa. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat panjenengan kepada kami. Nah, hadirin sekalian, di pagi hari ini kita akan berbicara tentang birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini penting. Bahkan sangat penting. Kenapa? Mohon maaf hadirin ya. Saya kemarin belajar dari Ustadz Irfan di Wonosobo. Itu sopan sekali. Ngomongnya itu lembut gitu. Mau ngomong apa-apa itu mesti minta maaf dulu. Bahkan mengarahkan Mas Fevri itu yang jalan sama saya dari Kediri untuk nyetir itu sampai bilang belok kanan, belok kiri saja. Maaf, di depan, belok kanan. Sampai ngomong itu maafnya Masya Allah. Maka saya latihan. Di Batur ini mudah-mudahan nanti saya pulang ke Kediri lisan saya bisa seperti Ustadz Irfan. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi nanti kalau saya pulang orang-orang malah kaget. Ini kesambet Jino apa tuh kok Batur ini? Kok mulih malik kok ngini ya? Nah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan birrul walidain ini bukan cuma penting tapi sesuatu yang paling penting. Sesuatu yang paling penting. Kenapa? Kenapa? Lihat. Satu hadis yang saya gunakan untuk pembuka. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah kepada kita itu tergantung ridhonya kedua orang tua kepada kita. Sementara kemurkaan Allah kepada kita itu juga tergantung murkanya orang tua. Nah maka hati-hati. Panjenengan mau saya tanya, bisa tidak masuk surga tanpa ridhonya Allah? Jujur jawab sing buanter. Bisa ndak panjenengan masuk surga tanpa dapat ridhonya Gusti Allah? Bisa? Sementara kalau panjenengan yakin tidak bisa masuk surga tanpa ridhonya Allah, terus kok berani sama orang tua? Mau masuk surga dalam keadaan nyentak ibu Mau? Tidak bisa. Mau panjenengan masuk surga dalam keadaan bapak panjenengan nangis di rumah gara-gara gak tahu diparani wis 5 tahun. Tidak bisa orang masuk surga model seperti itu, tidak bisa. Mustahil orang yang durhaka sama orang tua masuk surga itu seperti panjenengan masukkan unta ke jarum, ke lubang jarum. Iso? Tidak bisa. Lalu terus panjenengan ini ngerti, tidak mungkin saya masuk surga tanpa ridhonya orang tua. Lah ngono kok iso? Kita ini sama orang tua jahat, sama orang tua gak nyopo, sama orang tua medit, sama orang tua kasar. Terus gitu kepingin nanti ketika meninggal dunia Allah bukakan untuknya pintu surga. Ada satu cerita yang sangat luar biasa dari seorang imam tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Jadi
Ada seorang ulama besar di zaman tabi'in bernama Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin. Siapa namanya? Muhammad bin Sirin. Ini ulama besar. Ulama besar yang luar biasa. Di zamannya terkenal ahli ibadah, ahli ilmu, ahli zuhud, dermawan. Lengkap. Namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini hadirin. Kalau dia mendengar ibunya sedang marah, itu dia cepat-cepat pulang ke rumah ibunya. Majelis taklimnya ditinggal. Nanti panjenengan tak ceritani Imam Haywa. Itu enak-enaknya ngajar ngaji, pengajian begini, sama ibunya dipanggil suruh makani PT. Coba, kalau orang Batur ya apa? Lagi rapat, ibunya nyeluk, PTE pakanono. Ya apa, ibunya disentak, sampean PTE. Loh ya apa? Ini Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin, subhanallah, ketika dia sedang ngisi pengajian seperti ini, Bu, kemudian dia dengar berita bahwa ibunya dia sedang marah. Apa yang dilakukan? Langsung pulang. Kuatir, aku ini pengajian yang aku cari ridhonya Allah. Terus mana mungkin ketika ibuku marah, ridhonya Allah akan turun kepadaku, cepat harus pulang. Apa yang dilakukan? Kepalanya ditaruh di tanah. Di rumah ibunya tadi. Kemudian kakinya ibunya diangkat, ditaruh di pipinya dia. Dibilang apa? La arfa'u ra'si hatta taqulina annaki taghdhabina laisa alai. Bu, saya tidak akan angkat kepala saya dari tanah ini. Dan saya tidak akan singkirkan kakimu dari kepala saya. Sampai engkau ngomong bahwa engkau marah bukan karena aku. Saking wedine mbek ibuke. Kita ndak. Kita jahat sama ibu kita. Jerit. Apa sih mak? Iya apa ndak? Bahkan ada di antara kita belani istrinya di depan ibunya. Nggih napa nggih? Bahkan ada istri nyuruh suaminya untuk jahat sama ibunya. Nggih napa nggih? Ada. Kalau saya punya istri seperti itu, Pak, tak talak langsung talak 3. Kurang ajar kamu. Aku diasuh sama ibuku mulai aku lahir. Aku kenal sama kamu mulai umur berapa? Lah kok moro-moro kamu nyuruh saya untuk durhaka sama umi saya itu loh. Harus digituin. Biar dia ngerti bahwa dia tidak lebih mulia dibanding ibu kita. Karena apa? Biar anak-anak kita ngeliat bagaimana cara menghormati ibunya nanti kalau anak kita sudah nikah. Betul enggak? Anak kita bakal nikah enggak? Bakal nikah. Biar dia ngerti, iki lo nak contoh api. Belanono ibumu, ojo belani bojomu. Nah orang kita sekarang banyak bu. Kate ngei ibu iku pamit bojone. Anu makku loro. Iki duwe tak kekno makku ya. Turu ambek makmu, kau sandek gini. Oh iya? Tak obong ngomahmu. Lu gitu lek perlu. Ini serius Pak, saya enggak guyon ini. Jangan sampai panjenengan menyembunyikan sesuatu untuk istri di hadapan ibu. Ojo. Nah maka ini Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin, itu kaki ibunya ditaruh di pipinya. Bu, ini kakimu tidak akan saya angkat sampai kamu ngomong bahwa kamu marah bukan karena aku. Ibunya bilang apa? Irfa' ra'saki ya bunai. Nak, angkat kepalamu nak. Saya marah bukan karena kamu. Alhamdulillah kata Imam Muhammad bin Sirin. Di waktu yang lain, Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin ini kalau mau berangkat pengajian, nanti ayat hadis nanti kadang-kadang panjenengan itu luweh masuk diceritani timbang dikandani ayat bi hadis ya.
Cerita itu kadang-kadang lebih masuk ke dalam hati. Al-Imam Muhammad Ibn Sirin itu rumah ibunya tempat majelis taklim. Dan itu cita-cita saya, Pak. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Saya kepingin punya pondok tidak jauh dari rumahnya umi saya. Cek iso kumpul terus. Maka pepatah Jawa, mangan gak mangan asal itu yono bener ya. Oh iya, karena panjenengan jadi orang kaya seperti apapun, tapi jauh dari orang tua, mau apa? Mau apa? Mendingan hidup sederhana tapi bisa berbakti kepada orang tua. Itu kekayaan yang paling mahal. Kalau sudah meninggal, panjenengan mau cari ijol kemana? Tidak ketemu, Pak. Memori masa kecil, dijak bapaknya melaku-melaku, dibelikan mainan, dibelikan pakaian. Itu gak iso hilang dari sini. Kalau bapak panjenengan, ibu panjenengan meninggal, itu mau cari kemana terus? Nah, apakah mendingan kumpul sekarang? Gak usah soge teman-teman lah. Yang penting tiap hari bisa cium tangan ibunya. Yang penting tiap hari bisa melihat wajah bapaknya. Itu menyenangkan dan itu ridhonya Allah ada di situ. Buat apa panjenengan jauh dari orang tua? Tapi kemudian ketika orang tua butuh, panjenengan tidak bisa bantu. Wah, ya rugi jadi anak. Iya. Nah, maka rumahnya Al-Imam Muhammad Ibn Sirin di sini. Ini rumahnya Imam Muhammad bin Sirin. Di sini rumah ibunya. Kemudian di sini tempat pengajiannya. Jadi setiap mau ke tempat pengajian lewat rumahnya siapa? Ibunya. Nanti kemudian kalau dia mau ngaji, dibuka pintu rumah ibunya. Sama Imam Muhammad bin Sirin, pintunya dibuka. Kemudian setiap dia mau ngaji, pamitan dulu sama ibunya. Dibuka pintunya, ibunya duduk di kursi, pamitan. Anda tahu apa yang dilakukan, Pak? Sebelum dia berangkat ngaji, ada 3 yang dia lakukan. Rumah ibunya dibersihin dulu. Dia tidak mau panggil pembantu, eman-eman ini pahala besar. Loh, masa pahala besar aku kasihkan buat pembantu? Dibersihi rumah ibunya, dibersihkan, kamarnya dirapikan. Setelah selesai, dia mandikan ibunya, diadusi ibunya. Dan dibilang apa? Amal paling indah di dunia ini ketika aku nyisir rambutnya ibuku. Subhanallah. Pernah. Nyisiri rambut ibunya itu loh, pernah. Mau ngenteni kapan? Malu. Yo memang, tapi lek gak dimulai, gak mulai. Kita ini kadang-kadang wis salah kedaden. Iya. Jadi kate mulai itu ngerasane izin. Bayangin melakukan kebaikan itu loh izin. Tapi nyentak ibu gak tahu izin. Panjenengan lebih malu konangan orang lain nyisiri ibu dibandingkan panjenengan terlihat gagah dengan membentak orang tua. Apa hancur dunia kalau panjenengan nyentak orang tua. Tidak ada artinya panjenengan jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat. Semuanya rusak. Tidak ada artinya. Nah sudah, setelah rumahnya dibersihkan, ibu diadusi. Dimandikan dengan penuh kelembutan sama dia. Ini ibu, ini jimat katanya dia. Ini ibuku, ini pintuku untuk masuk surga. Maka panjenengan tahu kisahnya seorang salaf. Ketika ibunya meninggal dunia, nangis gerung-gerung di atas makam ibunya. Teman-temannya bilang apa? Inni ra'aituka man abarra biwalidatika. Kami ini ngelihat kamu orang yang paling taat sama ibumu. Kenapa ibumu meninggal kamu nangis? Wes cukup baktimu ndak kurang-kurang be ibumu. Apa katanya? Saya nangis bukan karena apa? Al-yawm ughliq alai bab min abwabil jannah. Hari ini Allah tutup dariku satu pintu di antara pintu-pintu surga. Ya Allah, ini ibuku, ini pintu surga. Kalau ibuku meninggal, berarti satu jalan untukku masuk jalan pintas ke surga, itu sama Allah hari ini ditutup. Maka kalau masih punya Pak, waduh, seneng panjenengan Pak, beruntung panjenengan Pak. Ibu-ibu kalau masih punya beruntung panjenengan.
Paranono nang omahe. Itu dimandikan, dielus, diandui pelan-pelan, disisiri, dikasih minyak wangi, dikasih baju bersih. Setelah selesai apa? Nggak berangkat ngaji loh ini, dinteni sik loh ini. Karena ibuku jauh lebih penting dibanding pengajianku. Nanti Imam Haywa kita ceritakan. Terus apa Bu? Dimasakkan, lalu ibunya disuapi. Setelah semuanya selesai, dia tanya, turidina syai'an ya ummah? Bu, masih kepingin apa lagi? Kalau ibunya bilang, wis nak, cukup. Baru dia izin untuk berangkat kemana? Tempat pengajian. Imam Haywa, ini ulama besar, bukan model Rifki begini. Ilmu nilai kerpean hilang, gak iso ngomong. Itulah kenapa saya kemana-mana bawa kerpean ini. Imam Haywa, namanya siapa? Haywa. Ibunya, maaf ya, sedikit pikun. Sedikit apa? Pikun. Dan Imam Haywa, itu tempat ngajinya seperti masjid ini. Di jendela situ, kamar ibunya. Itu loh para ulama itu, ngerti bahwa ibu itu harta yang paling berharga. Jadi di jendela itu, kamar ibunya. Nanti kalau dia kepingin lihat ibunya, pas pengajian, itu didorong jendela kamar ibunya pakai tongkat. Serut gitu. Kelihatan ibunya tenang, ditarik lagi seret, ditutup biar ibunya tidak keganggu omongannya dia. Lihat ini ulama betulan ini. Kemudian pas dia ngaji, itu kegiatan sebelum Imam Haywa ngaji, itu ibunya punya ayam. Dari ayam itu ibunya ngambil telur. Seneng sama ayam, seneng sama telur ayam. Seneng gitu ibunya Imam Haywa ini. Walaupun sudah pikun. Jadi dia nanti keluar ngeliatin ayamnya, dihitung telurnya, melbu maneh. Dia ngeliatin ayam, masuk lagi. Jadi Imam Haywa ini kalau mau ngaji, itu makani PT. Dan tidak malu. Tidak malu. Makani PT dulu. Sudah, tiap hari ayamnya ibunya dikasih makan, baru dia ngaji. Ayam ibunya dikasih makan, baru dia ngaji. Begitu terus tiap hari. Suatu hari ibunya bangun tidur. Imam Haywa sudah ngaji. Ibu yang jerit, Haywa! Ngawur kamu, kata ibunya. Kamu tinggalkan ayam-ayamku kelaparan, terus kamu ngurusin manusia-manusia ini. Pulang, kayak ana pangan petekku. Padahal itu ayam sudah dikasih makan. Cuma ibunya tadi apa? Pikun. Dan ayam itu kan gak ngerti. Disimpan gaengkok sore. Kan gak ngerti, kadang-kadang sekali dikasih makan ya apa? Habis ibunya lihat, loh kok di kotak makanan gak ada isinya. Ngawur Haywa ini. Ngawur dia. Ayamku ditinggal, dia ngisi di depan manusia. Diteriakin, Haywa pulang. Di depan wong wakeh lo ini. Dijeriti sama ibu Kita. Jarno ay, ibuku rotok gendeng. Nggak begitu Pak. Langsung kitabnya ditutup. Kita lanjutkan. Sesaat lagi jangan kemana-mana, kata Imam Haywa. Mari ki aku tak mulin nang omah ibuku sih. Saya pulang ke rumah ibu saya. Bentar saya balik, kita lanjutkan. Balik ke rumah ibunya. Ibunya di depan. Digendong sama Imam Haywa. Digendong. Terus ibunya bilang, ayam ndak kau kasih makan? Dibilang, iya bu, minta maaf. Aku cepet kasih makan. Ibunya ditaruh di kamarnya. Diadukkan makanan untuk ayamnya. Dikasih makan. Ibunya lihat. Ibunya puas. Dia balik ke majelis taklim. Kemudian dia bilang apa? Ibuku tadi. Ini ngomong di jamaahnya. Ibuku tadi. Itu sudah tahu kalau ayamnya sudah aku kasih makan. Terus ibuku itu teriak-teriak seperti itu bukan karena apa-apa. Ibuku ingin ngajarkan kepada kalian bagaimana sikap seorang anak ketika dipanggil sama ibunya. Padahal ibunya apa? Pikun, dibela nih bu. Bukan karena ibuku pikun loh ya, enggak kata dia. Enggak. Bukan karena ibuku seneng jerit-jerit, enggak. Tapi apa? Ibuku kepingin ngasih pelajaran buat kalian. Ya opo sih seorang anak kalau dipanggil sama
ibunya. Ada di Batur seperti itu. Sakmene kae ndak ono. La haula wala quwata illa billah. Nah, maka di pagi hari ini insyaallah sampai jam 6 kita akan ngomong sekitar itu. Birrul walidain. Panjenengan kalau mau dapat ridhonya Allah, cekelono orang tua itu, pegang orang tua. Tawanono, Pak kepingin apa? Bu, panjenengan kersa napa? Tanya sama ibunya, tanya sama bapaknya. Kenapa? Burru aba'akum taburrukum abna'ukum. Yang baik sama orang tuamu, nanti anakmu baik sama kamu. Panjenengan tahu enggak dalam Islam ada yang namanya al-jaza min jinsil amal. Kama tadinu tudan. Balasan itu sesuai dengan amalan. Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalas seperti apa? Perbuatan kamu. Maka ada cerita begini, Bu. Ada orang tua sama anaknya, kecil-kecil, bahagia di rumah. Kemudian di pojok rumah dibikinkan bangunan cilik kotak untuk tempat ibunya. Dikeluarin dari rumah. Jadi ibu itu dijauhkan dari rumahnya karena dia kepingin fokus dengan anak dan istrinya. Dan astagfirullah, di tempat kami ada begitu. Rumahnya dia bersih, lampunya terang, mejanya bagus. Di sebelah sana dia kepingin tidak diganggu ibunya, dikasih rumah sendiri, welek mepet tembok rumahnya. La haula wala quwata illa billah. Kok urip wong model gini gitu. Sudah, itu anaknya bapak tadi ngelihat bahwa neneknya dia di luar. Kamar cilik isinya mek kasur tok. Suatu hari si anak ini gambar, Bu. Gambar rumah bagus gitu. Ada perabotannya, ada TV-nya, ada AC-nya, ada sofanya. Terus bapaknya tanya, "Baitu man hadhi?" Nah, ini rumah siapa? Dibilang, "Nanti ini rumahku sama istriku." Terus dia bikin kotak di sebelah gambar tadi. Kotak kecil. Gak ada isi nih. Gak ada isinya. Dikasih cuma kasur satu. Loh ini siapa? Ini nanti kamu tak taruh di situ sama ibu. Langsung kaget bapak. Ya Allah. Nanti kalau aku tua sama anakku mau dibegitukan. Aku dikeluarkan dari rumahnya dia. Dia mau bahagia sama anak dan istrinya. Langsung sadar, Bu. Langsung ibunya dipanggil. La haula wala quwwata illa billah. Tolong. Saya lagi fokus ini. Mood saya lagi bagus. Jangan dirusak. Sampai napain tadi? Tolong Pak. Ya Allah Pak. Ya, jangan marah Pak. Ya Allah. Sabar Pak. Ya sabar. Panjenengan. Ya Allah. Pulang enggak Pak. Guyon. Enggak, bukan karena panjenengan dari sini, dari ruangan sini loh. Iya. Wis minum dulu, astagfirullah, kok wakil. Lagi enak ganggu. Wis lanjut. Sampai mana tadi? Sampai Batur ya? Sampai mana tadi? Apa? Sadar kenapa? Pingsan sebelumnya. Jazakallah khair. Nah sudah, anaknya kan gambar dia. Ada rumah bagus, bapaknya tanya rumahnya siapa? Aku nanti sama istriku di sini. Lo terus kotak kecil ini, kamu tak taruh sini. Kalau kamu sudah tua nanti. Loh ya Allah. Aku sama anakku mau dibeginikan. Terus dia tanya, kenapa begini? Lah itu, ibumu kok taruh sebelah sana? Nenekku kamu taruh sebelah sana. Ya berarti caranya nanti begitu. Kalau kamu tua ya tak taruh situ, aku di sini. Langsung bapaknya sadar. Langsung ibunya diangkat, dimasukkan ke dalam rumah. Dibilang apa? Wes Bu, kita bahagia bareng di sini. Karena orang tua itu sampun sepuh, kalau sudah tua, ndak kepingin mangan enak, ndak kepingin gak kuat untune. Ndak kepingin dijak jalan-jalan jauh, gak kuat fisiknya. Kepinginnya apa? Dolen mbek putu nih. Nggih napa nggih?
Kepingin ketika makan ada cucuk di depannya. Kepingin kalau tidur ono suarane putu ndek pinggir. Itu yang diinginkan orang tua kita kalau mereka sudah tua. Lah ini subhanallah, putune gak tahu dijak sambang nang omahe bayi. Putune gak tahu dijak sambang ke rumah neneknya. Padahal dia kangen Mbah Putri, Mbah Kakung itu. Ketekan putu, itu seneng direpoti putu itu loh seneng. Sampai kadang-kadang mbah itu nang putune dianggap sampai dikira bakal ngerusak. Kenapa? Dimanja cucu itu ya. Kepingin es, beli es. Kepingin pelembungan, beli pelembungan. Kenapa? Sayang dia. Maka jangan jauhkan orang tua kita dari rumah kita. Lebokno menjero omah, gak galek ngerusui. Lawang panjenengan dulu waktu kecil yang ngerusui orang tua kok. Iya. Panjenengan ngompol, digenteni pempese. Panjenengan kepingin makan, diapain? Disuapin. Panjenengan nangis, dielus-elus wis le, ojo nangis. Lo masuk sekarang mereka pipis Anda marah, lo gentenan dong. Mosok sekarang mereka kepingin makan panjenengan ndak mau nyuapin, gantian dong. Mosok sekarang mereka nangis panjenengan malah sentak, wes tuwe aja nangis. Loh, kok jahat sekali kita ini sama ibu kita. Kok jahat sekali kita ini sama bapak kita. Nah, maka Imam Haywah tadi itu ndak ngomong ibuku pekun, ndak. Nah, maka dalam Islam itu ada, hati-hati panjenengan, serius saya ngomong ini, hati-hati. Kalau panjenengan sekarang jahat sama orang tua, Allah ndak ridho sama panjenengan. Allah balas dengan apa? Panjenengan dikasih anak yang nanti bakal ngerong-rong sama panjenengan. Supaya apa? Panjenengan ngerti, oh biyen ngene rasane ibuku tak sentak. Saiki aku disentak be anakku. Oh ngene biyen rasane metu gak dijak be anakku. Ngene tibakno rasane, ya iku biyen aku lek metu gak tau ngejak bapak ibuku. Oh ngene rasane lek disentak anak lanang gara-gara anak lanang belani bojone, kaya aku biyen nyentak ibuku gara-gara aku belani bojoku. Sakit hati ndak Bu disentak sama anak, Bu? Bu, sakit hati ndak Bu disentak sama anak? Ya itu perasaan ibu panjenengan dulu ketika panjenengan sentak. Pak, mangkel ndak Pak ditinggal sama anak tanpa pamitan? Mangkel Pak, yaitu perasaan bapak panjenengan dulu ketika panjenengan keluar rumah ndak pamitan, dibalas sama Allah. Kama tadinu tudan, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa? Amalan. Kemudian Al Imam Muhammad ibnu Sirin itu ndak pernah kepingin ibunya sedih. Ndak pernah kepingin apa? Ibunya sedih. Terus apa yang dilakukan Pak, Bu? Ketika ibunya Imam Muhammad bin Sirin mendengar bahwa anaknya sakit, ibunya bingung. Loh, anakku sakit. Itu loh ibu itu ya. Krungu anake loro itu apa? Koyok rasane kepingin ndang budal lain ngeramut anake. Sudah, apa yang terjadi? Ketika Imam Muhammad ibnu Sirin tahu bahwa ibunya dia ngerti dia sedang sakit, apa yang dilakukan? Subhanallah, ibunya mau berangkat ke rumahnya Muhammad bin Sirin. Dibilangi sama temannya, Muhammad, ibumu tahu kalau kamu sakit dan ibumu mau berangkat ke rumah kamu. Langsung Pak, lu siapa yang ngasih tahu? Waduh, jangan sampai ibuku sedih gara-gara ibuku dengar aku sakit. Badannya panas ini, demam tinggi. Apa yang terjadi? Kum dek banyu adem. Supaya panas badannya itu hilang seketika. Sehingga ketika ibunya datang, ibunya tidak ngelihat dia dalam keadaan sakit. Kum dek banyu adem. Apa yang terjadi? Langsung dia ganti baju bersih, rambutnya dikasih minyak rambut, disisir rapi, duduk di kursi. Terus ibunya masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan ya Umma. Bu, selamat datang Bu, tak enteni sampean ketmang Bu. Terus sama ibunya moro-moro dipegang baduke. Loh, ndak panas.
Dipegang tangannya. Loh, tidak sakit kamu? Apa kata Imam Muhammad Ibnu Sirin? Loh, siapa yang ngomong aku sakit? Tidak, saya tidak sakit. Ibunya lego. Wes alhamdulillah nak, gak kepikiran kalau kamu tidak sakit. Terus apa? Ibunya mau pamit pulang. Sik bu, tunggu dulu. Ibu sama siapa? Yaitu sama, kalau bahasa kita sekarang, sama sopir bawa mobil. Kata Al-Imam Muhammad bin Sirin apa? Oh, bu, itu lihatan rumahku bu, sampean kepingin apa? Dibilang, oh iki lona api aku kepingin bawaan bu. Oh iki lona api aku kepingin bawaan bu. Semua barangnya Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin yang ibunya suka dikasihkan. Gowon kabeh bu. Yang kamu bawa bu lebih menyenangkan hatiku dibanding yang kamu tinggal di rumah. Subhanallah. Akhirnya ibunya lego, ternyata anaknya tidak apa? Sakit. Dan ketika pulang ibunya senang bawa barang banyak. Subhanallah, ibunya belum sampai rumah, Al-Imam Muhammad bin Sirin meninggal dunia. Karena aslinya loro, tapi dia tidak kepingin kelihatan di depan ibunya bahwa dia sakit. Kita sekarang, lek sedih ngomong sama orang tua. Lek seneng lali sama orang tua. Kalau seneng, lupa sama orang tua. Ingat sama istrinya, ingat sama anaknya. Eling mbek moro tuane. Tapi sama orang tuanya lupa. Lek sedih ibu. Ngene bu, duit ngene, anakmu loro, bojoku gak mulai ngene. Apa ini? Nah maka lihat. Agama Islam itu dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas dua dasar penting. Ini panjenengan dengarkan. Penting banget ini. Agama Islam itu dibangun oleh Allah di atas dua dasar penting. Nomor satu, tauhidullahil haq. Mentauhidkan Allah dengan benar. Ojo sampai syirik. Itu nomor satu. Ini pondasi. Nomor dua, wal ihsan ilal ghair. Berbuat baik kepada sesama manusia. Itu dua agama Islam. Nomor satu, haknya Allah tunaikan dengan baik. Jangan sampai melakukan syirik. Hati-hati. Ojo turinan syirik. Jangan. Nomor dua, berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Dan sekarang saya mau tanya. Manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan panjenengan siapa? Manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan panjenengan untuk panjenengan baik sama mereka. Siapa manusianya? Orang tua. Betul enggak? Loh panjenengan itu loh sama temen iso memaafkan. Mosok sama orang tua enggak bisa memaafkan. Panjenengan itu loh bisa neraktir temen makan bakso bisa. Mosok ngajak orang tua keluar untuk makan bakso enggak bisa. Panjenengan itu kerja siang malam untuk anak istri. Mosok panjenengan enggak kerja siang malam untuk nyenengin orang tua. Panjenengan itu bisa panas-panas macul untuk membelikan anak sepatu sekolah. Mosok enggak bisa panas-panas macul belikan ibunya obat. Padahal amal yang paling kita banggakan nanti di hadapan Allah itu ketika kita bisa berbakti kepada orang tua. Panjenengan tahu kisah 3 orang yang terkurung dalam gua. Jadi Rasulullah SAW cerita, kana fi man kana qablakum. Zaman dulu ada 3 orang melakukan perjalanan jauh. Ketika sampai waktu malam, apa yang terjadi? Mereka istirahat masuk ke dalam suatu gua, masuk gua. Wong telu tadi masuk gua. Ketika mereka di dalam, tiba-tiba kejatuhan batu besar. Yang batu itu menutupi pintu gua. Terus apa yang terjadi? Sama mereka didorong. Belas tidak bergerak. Berat. Mereka dalam gua itu cuma menanti kematian saja. Kayak sama tuh. Dan tidak mungkin ada orang bisa lewat. Tidak ada, sudah. Kami tok. Dan orang kalau lewat pun mereka tidak akan dengar kami teriak-teriak. Iki watune gede, guone cilik. Gak dengar. Sudah. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan begini. Demi Allah,
kalian tidak akan selamat dari gua ini. Orang 3 tadi ya. Salah satunya itu ngomong sama temennya yang 2. Demi Allah, kalian tidak akan selamat dari gua ini kecuali apa? Kalian berdoa kepada Allah, bertawassul, doanya didorong biar cepat diterima oleh Allah dengan amal soleh yang kalian lakukan. Maka orang yang pertama bilang apa? Ya Allah, saya punya orang tua yang setiap saya pulang kerja, saya tidak pernah ngasih makan, ngasih minum buat anak dan istriku. Sebelum makanan dan minuman itu aku berikan kepada kedua orang tuaku. Subhanallah. Ini loh Pak, sing bener Pak. Jadi orang tua itu nomor 1, anak istri nomor berapa? Nomor 2. Ini yang betul ini, serius ini. Ojo diwalik Pak. Banyak di antara kita ini pulang mari pengajian, pulang mantenan itu jajannya disingitno supaya tidak kelihatan ibunya untuk dikasihkan kepada istrinya. Walik itu orang bodoh itu. Buat apa nyenengin istri tapi nyusahin ibu? Iya. Mendingan senengin ibumu, istrimu pasti tunduk sama kamu. Pasti itu. Kita ini hidup di gini loh. Dek kelek istri. Kita takut sama istri kita tapi berani sama ibu kita. Mana? Sama istri takut. Disentak istri goblok dadak. Oh iya bahasanya begitu. Disentak disenggreng istri itu moro-moro tiba-tiba apa? Goblok dadak. Aku sopo? Tapi sama ibunya, kayak macan. Ini laki-laki tidak tahu diri. Nah sudah begini. Jadi orang yang pertama itu ngomong apa dia? Supaya gua ini batunya bisa bergeser dan mereka selamat. Ya Allah, saya punya 2 orang tua, sudah tua renta, tuwek. Kalau bahasa kita mungkin umurnya sudah berapa? Ya 70, 80 tahun. Tidak pernah setiap aku pulang kerja, aku tidak pernah ngasih makan buat istri dan anakku sebelum ibu dan bapakku ngicipi. Suatu malam, aku pulang terlambat. Aku bawa susu, bawa makanan. Anakku teriak kelaparan, istriku kelaparan. Tapi aku bilang, enggak boleh. Ini bakal bapak sama ibuku dulu. Ini loh orang laki jantan ya begini. Enggak boleh. Ini bakal bapak sama ibuku dulu. Terus dia masuk ke rumah bapak sama ibunya. Ternyata bapak sama ibunya sudah tertidur. Dia tidak mau bangunin orang tuanya. Gak wani gugah wong tuane. Itu susu sama makanan, itu dia berdiri di pinggir kamar bapak sama ibunya. Tidak digugah. Dibilang apa? Harus bapak sama ibuku dulu yang makan ini dan minum ini sebelum anakku sama istriku. Padahal anaknya nangis kelaparan. Terus ditunggu sama dia. Ketika ibunya bangun, bapaknya bangun, itu susu diberikan. Bu, minuman bu. Bu, makanan bu. Pak, minum pak. Bu, makan. Pak, makan pak. Setelah bapak sama ibunya selesai, baru diberikan untuk siapa? Anak dan istrinya. Terus dia doa sama Allah, ya Allah, kalau amalku itu engkau terima ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini ya Allah. Apa yang terjadi? Sama Allah pintu guanya dibuka. Berkat berbakti kepada orang tua. Maka berbakti kepada orang tua itu jalan keselamatan. Panjenengan lek kepingin selamat, sing apik mbek wong tuane. Dan orang yang durhaka sama orang tua, belum ada cerita uripe bahagia itu belum ada. Sekarang bahagia mungkin, nanti panjenengan tunggu waktunya. Pasti dibalas sama Allah. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, ada 2 dosa. Ada berapa? 2 dosa. Yang Allah segerakan hukumannya di dunia,
plus ditambahi nanti di akhirat. Di dunia dihukum, ditambahi di mana? Di akhirat. Nomor 1, zalim. Nomor 1 apa? Zalim. Makan tanahnya orang. Banyak ada? Ngukure gak kena, tanah wong dipatoi. Atau yang lain, nimbang buat orang lain dia kali. Ini zalim. Allah hukum di dunia sebelum nanti ditambahi di akhirat. Yang kedua apa? Uququl walidain, durhaka sama orang tua. Dan panjenengan tahu durhaka itu apa, Pak? Gak kenemenen sampai nyentak, Pak. Allah katakan dalam Al-Quran cuma ngomong apa? Wala taqul lahuma uff. Ditafsirkan oleh para ulama, uff adna adhiyah lil walidain. Uff itu menyakiti orang tua dengan derajat yang paling rendah. Menyakiti orang tua dengan derajat yang paling rendah. Kalau bahasa kita begini, le tukokno gas LPG. Itu itu. Yang paling rendah saja sama Allah dilarang. Apalagi yang paling tinggi. Panjenengan disuruh orang tua itu lo ngomong, itu dosa besar sudah. Sekarang lihat, ada Syekh Sa'ad bin Atiq Al-Atiq hafizahullah ta'ala cerita begini, Bu. Kalau ibumu minta uang, terus kamu kasih. Ibumu minta uang, terus kamu kasih. Ini ayatnya hadisnya panjenengan sapal kabeh ya. Ibumu minta uang, nak, ibu mbok dikei duit nak. Ibu kate nang dokter kate periksa. Terus Anda kasih, piro Bu? 500 saya. Panjenengan kasih 500.000 ceret. Itu Anda durhaka. Anda apa? Durhaka. Loh Ustaz, dia minta, tak kasih. 500, tak kasih 500. Kok saya durhaka? Iya, kamu durhaka. Kenapa saya durhaka Ustaz? Iya. Karena kamu menunggu ibumu minta baru kamu kasih. Karena minta itu malu. Nggih napa mboten Bu? Minta kepada anak malu mboten Bu panjenengan? Malu. Lek sampai ibu njaluk itu wis kepeksa itu. Maka seharusnya yang benar jangan sampai ibu kita minta terus kayak ono. Bu, tak tambahi mana? Datang lagi. Bu, tak tambahi mana? Wong kalau orang tua seneng yang bahagia siapa sih? Ya kan anaknya juga. Ketika ibu panjenengan seneng, itu ibu panjenengan donga, ya Allah, seneng no uripe anakku ya Allah. Itu sepanjang hidup panjenengan bakal bahagia. Tapi sebaliknya, kalau sampai keluar doa jelek dari lisan orang tua kita, apa Rasul katakan? Ada 3 doa yang mustajab, tidak mungkin sama Allah ditolak. Salah satunya apa? Du'aul walid ala waladihi. Doa jeleknya orang tua untuk anaknya. Itu sama Allah tidak akan ditolak. Misalkan orang tua ngomong begini, saking mangkele sama anak, gak selamat uripmu nak. Sudah, Anda mendingan mati saat itu dibanding hidup. Kenapa? Anda bakal soro saat dawani urip. Serius, Allah tidak ridho orang tua disakiti. Maka ketika orang tua ngomong, gak selamat uripmu nak, itu mendingan panjenengan mati saat itu. Karena tidak mungkin bahagia hidup panjenengan. Mau tahu ceritanya Juraij? Sedang sholat. Sholat. Bukan mancing, bukan main PS, bukan dulinan HP. Dipanggil sama ibunya Juraij. Juraij bingung. Loh ya Allah, ini saya dulukan panggilan ibu saya atau saya lanjutkan sholat? Bingung, milih sholat. Dipanggil sama ibunya kedua kali, sholat itu rumah. Ya Allah, kula bingung ya Allah, niki marani ibu kula napa nerusno sholat. Wis sholat aja wis bismillah, wong iki yo sholat untuk siapa? Allah. 3 kali, Juraij,
Ya Allah, ibuku nyeluk, ya Allah, tapi aku sik sholat. Akhirnya Juraij milih sholat, ibunya marah. Dibilang apa? Ya Juraij, la amatakallah hatta yuriya wajhak amamal baghiyat. Juraij, mudah-mudahan kamu tidak mati sampai wajahmu dipermalukan di depan perempuan nakal. Doanya siapa? Ibunya. Ibunya marah enggak? Marah. Apa yang terjadi? Kejadian enggak itu sama Juraij? Kejadian. Ketika Juraij ini singkat cerita mau ditarik ke istananya raja, mau dihukum sama raja, apa yang terjadi? Salah satu jalan yang dilewati, itu jalan yang tempatnya perempuan nakal. Terus sama pasukan raja, Juraij dihentikan di situ, terus dipermalukan di depan perempuan nakal. Oh iki ta sing jarene ahli ibadah, alah mek ngono tok. Bayangin ahli ibadah dihina oleh perempuan nakal. Apa yang dilakukan Juraij? Senyum. Pasukan raja kaget. Mas, sampean ini mau dihukum, mau dibunuh. Lah kok malah senyum? Apa kata Juraij? Asabatnil yaum da'watu ummi. Hari ini saya kena doanya ibu saya. Hari ini apa? Saya kena doanya ibu saya. Maka hati-hati ibu-ibu juga. Kalau sedang marah, ojo ndonga sing elek buat siapa? Buat anak dimpet, Bu. Kesian anak kita. Dia sudah cukup menderita dengan dosanya dia ketika menjadi anak yang durhaka. Ojo ditambahi dengan kalimat yang buruk, karena doanya ibu kalau sedang marah sama Allah diijabah. Nah, sudah ya, waktunya habis ya. Insya Allah lain waktu kita bisa ketemu lagi. Kita bisa lanjutkan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Intinya begini. Intinya saya kasih penutup ya. Jadi pemirsa Madani TV dan jamaah sekalian, intinya adalah kalau panjenengan masih punya orang tua, jangan disia-sia. Bahagiakan orang tua. Maka Allah akan membahagiakan panjenengan di dunia sampai akhirat. Kalau merasa pernah punya salah, punya dosa sama orang tua, cepat-cepat minta maaf. Sebelum orang tua keduluan meninggal dunia. Dan saya yakin, walaupun panjenengan tidak minta maaf, itu jane orang tua juga sudah memaafkan. Tapi pantes-pantesnya jadi seorang anak. Maka jangan sampai panjenengan celaka dunia, celaka akhirat, karena panjenengan melakukan perbuatan durhaka kepada orang tua. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.